janur kuning. Iya, Nggak belum apa-apa. melengkung. Tuh, orangnya ngomong begitu. Belum melengkung Ustaz. Tuh ya Allah, tepuk tangan dong Ustaz Maulana yang jawab, silakan Ustaz. Kalau saya buy one get one Ustaz, buy one get berapa? 4. Banyak. Basa-basi demi menjaga perasaan orang. Ini bagus. Menarik sekali. Tepuk tangan dulu. Kadangkala kita basa-basi untuk menjaga perasaan orang. Karena dengan begitu pertanda orang ini adalah sopan santun. Bagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada seorang anak kecil, bagaimana keadaan burung pipitmu untuk mencairkan suasana, betul tidak? Oh, ibu-ibu gimana kabarnya? Waduh, ibu-ibu cantik-cantik banget. Masya Allah, tabarakallah. Itu kan begitu. Jadi ibu-ibunya tidak kaku. Jadi kita bertausiah pun tidak boleh seakan-akan kita cuma berdua begini, tapi disapa semua. Saya selalu menyapa yang kiri saya, karena saya tahu dia sendirian cowok datang ke sini. Padahal ada cowok sana lagi ngumpet karena dia bawa mobil. Jamaah, tidak apa-apa untuk mencairkan suasana, untuk menghindari kecanggungan saat memulai percakapan. Mohon maaf, saya mengalami. Kemarin saya harus bawa anak saya ke sekolah dengan menemani dia. Sampai 1 jam, 2 jam duduk bersama. Karena ini anak-anak kan baru datang, kasihan. Ternyata harus seperti itu. Dan akhirnya anak saya bilang, pulang dulu besok baru sekolah. Ya Allah sama aja. Coba tahu gitu. Ini namanya anak-anak. Karena beradaptasi. Ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu. Perlu adaptasi? Perlu. Ibu-ibu kalau kadang-kala kan tidak enak juga kalau tidak menyapa orang. Ada tamu datang. Silakan datang, silakan masuk, silakan duduk, silakan minum. Ya Allah, ngapain? Temani ngobrol. Tapi jangan juga ditemani ngobrol sampai berbusa-busa, nggak ada minuman keluar. Dari mana? Aku dari perjalanan 4 jam, berarti belum makan. Orang tadi kita 4 jam nggak mampir-mampir loh. Itu maksudnya namanya balaga. Bahwa dia belum makan. Dia lapar. Kode-kode itu, kode-kode. Tuan rumahnya, ya Allah. Sampai tamunya berkata begini, memang harga nasi kuning di sini berapa ya? Karena sudah lapar itu. Harusnya basa-basi yang kita sampaikan tuan rumah supaya mengetahui keadaan tamu ini. Dari mana? Dari Bogor. Tadi nggak mampir kan? Oh, kalau begitu tunggu ya, gitu. Makanya jangan sampai basa-basi kita justru menzalimi orang. Nauzubillah. Termasuk tadi lama, apalagi ada unsur kebohongan. Ini Masya Makanya Allah. rumah yang bagus itu yang 2 pintunya. Oh gitu. Satu di depan, satu di samping. Buat apa itu? Yang di samping untuk tempat pelarian. Iya. Kalau gula kehabisan habis. gula, Iya benar. itu maksudnya. Ini bukan, Masya Allah. bukan tempat pelarian. Kalau ada tamu, datang tamu lagi. Bukan begitu. Ini Masya Allah. Yang satu buy one get one, yang satu buy one get four, aman kok. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Maulana. Ini Masya Allah. Iya Pak. Kayaknya bahasa-bahasa ini nggak enak. Ya Allah, mudah-mudahan jadi amin. Ya Allah. Ya Allah. Kita lanjut lagi ya, berbicara masalah tentang zaman-zaman terdahulu nih. Ada nggak nih kisah Rasulullah atau nabi-nabi terdahulu tentang orang-orang yang suka berbicara basa-basi sampai ucapannya itu malah menyakiti perasaan orang lain? Yuk kita minta guru kita menjelaskannya lagi. Ustaz Abi Maki, mohon izin waktunya. Tepuk tangan Ustaz Abi Maki. Selamat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di sini. Seperti inilah Allah kelak kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Alamin kabul ya Allah, kabul. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, kalau dicek dan dilihat, apakah ada zaman dulu yang basa-basi ternyata sebenarnya untuk menyakiti orang yang diajak bicaranya? Ada. Tadi sudah disampaikan Ustaz Nur Maulana, Ustaz Syam, juga Ustaz Lulung dengan kata-kata yang luar biasa. Takutnya bermuka dua. Iya, lihat dulu orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul saat Rasulullah tiba ke kota Madinah, dia dengan gembira mengatakan, "Tafadhal dikatakan bidari ya Rasulullah." Rasulullah, "Ayo silakan tinggal di rumah kami ya Rasulullah, rumahku selalu terbuka." Dalam hatinya membenci Rasulullah. Naudzubillah. Bunda ayahanda subhanallah punten.
ketika Rasul SAW di kota Madinah setiap mau khutbah, setiap mau ceramah, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dia katakan, sebentar ya Rasulullah, duduk dulu sebentar ya Rasulullah, saya pembukaannya, jadi hostnya. Iya, mengatakan, hada Rasulullah, ini adalah Rasulullah, orang yang terpilih di dunia, maka dengarkanlah tausiahnya, dengarkanlah ceramahnya, khusyuk, baik, hargai beliau. Padahal dalam hatinya membenci sama Rasul SAW. Ini dia, iya, bisa jadi kalau kata-kata itu tidak tahu apa yang diinginkannya. Namun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ini adalah salah satu contoh di zaman Rasul pun ada dan terjadi kepada Rasulullah. Lalu ada hal yang unik, maka para ulama wajar kalau mengatakan basa-basi itu bagian daripada agama. Tergantung seperti apa basa-basinya. Kalimatnya al-mujamalatu minad-din. Kenapa? Satu waktu ada yang ngetuk pintu Rasulullah, assalamualaikum. Coba buka, Aisyah ada siapa? Oh ada fulan ya Rasulullah. Rasulullah sambil mengatakan, bi'sa akhul qaum. Subhanallah. Bi'sa ibnul akhil qaum. Kata-kata luar biasa. Aduh, sungguh sangat buruk orang yang akan datang ke rumahku ini. Karena peringainya, akhlaknya tidak disukai. Kata Aisyah, wah Rasulullah bagaimana pas buka pintunya nih. Tapi begitu Rasulullah buka pintu, wajahnya sumringah, indah sekali. Bahkan Rasulullah katakan, ahlan, selamat datang. Padahal baru saja mengatakan apa? Betapa buruk akhlak orang yang datang ke sini. Tapi wajahnya sumringah, baik. Siti Aisyah bingung, kok beda perkataan dengan cara sambutannya? Selesai pulang laki-laki itu, Siti Aisyah nanya, ya Rasulullah kenapa engkau katakan buruk orang itu ataupun alangkah buruknya orang yang datang kemari, tapi kenapa engkau sambut dengan baik? Bahkan Anda dengan mesra berbicara, bahkan pegang daripada punten pelukan yang indah. Apa kata Rasulullah? Kata-kata yang indah. Lihat Rasulullah, pertama, jawaban, ada dua jawaban. Aisyah, kapan engkau melihat aku basa-basi dengan penuh kepalsuan? Satu itu. Aku ketika berbicara penuh dengan cinta. Yang kedua, lihat jawabannya. Bukankah hadis Rasulullah tegas sekali? Min asyarrin nas. Orang yang paling buruk kelak di akhirat kedudukannya adalah orang yang paling dijauhi oleh teman-temannya karena sifat dia yang buruk. Maka aku tidak mau orang itu dijauhi kelak di akhirat paling buruk temannya, maka aku dekati dia. Subhanallah. Luar biasa kata-kata. Aku menyelamatkan dia. Karena apa? Karena orang paling buruk kelak di akhirat adalah orang yang paling dijauhi oleh teman-temannya. Maka aku tidak mau menjadikan dia orang paling buruk. Maka aku dekati dia agar dia menjadi orang yang tidak buruk kelak di akhirat. Jadi masih dikasih kesempatan. Masih Ini Masya kesempatan. Allah, didoakan malahan. Dahsyat sekali. Itu luar biasa. Kalau kita udah nyumpahin itu, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini ilmu banget. Ya. Jadi dari zaman Rasulullah ini udah ada semuanya ada kayak seperti gini. itu. Jazakallah khair, makasih Allah banyak khairan Abi. jazaa. Tepuk tangan Allah dong buat Abi Maki dong. Ini Masya Allah luar biasa ya pelajaran kita hari ini. Simple tapi ternyata dalam maknanya ini Masya Allah nih. Nah, terus lanjut lagi nih, bagaimana caranya agar kita berbicara walaupun itu cuma sekedar basa-basi tapi tidak menyakiti perasaan orang. Nah,